Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat itu bareng saya Kang Yan Hidayah Channel. Nah sahabat, posisi saya saat ini sedang berada di depan pintu tol Parung Kuda ya, pintu tol Bocimi fase Parung Kuda ya sob ya. Nah saya mengarah ke Bogor nih sobat ya. Saya sengaja videokan dari sini karena saya mau tahu setelah ada tol ya, setelah tol Bocimi yang fase Parung Kuda ya, Cigombong sudah operasional, gimana situasi dan kondisi jalan nasional yang menghubungkan Bogor dan Sukabumi ya sob, yang terkenal, sangat terkenal banget dengan kemacetannya. Bahkan dulu Presiden kita Pak Jokowi sempat ngeluh ya waktu belum ada tol ya, karena katanya saya kejebak macet beberapa jam di daerah Sukabumi. Nah sob, ini sekarang seperti ini ya, apakah masih ada macet seperti dulu aja tetap atau emang agak berkurang ya? Kita lihat saja sob. Harusnya sih berkurang ya sob ya, minimal 50% gitu sob. Harusnya, karena masuk tol dari itu tol Bocimi ya, yang masuk dari Ciawi ataupun dari itu dari Cigombong juga nggak seberapa ya sob, nggak mahal, hanya belasan ribu aja. Masa iya para sopir ya mau ngelawan macet yang parah daripada bayar tol? Kan nggak lucu ya sob ya, nggak mungkin juga gitu. Apalagi orang yang mengejar waktu itu, termasuk saya pribadi. Saya kalau jalan misalkan kemana saja, kalau ada alternatif jalan tol, saya lebih memilih jalan tol sob, daripada harus macet-macetan ya. Nah emang sob, dari pantauan saya saat ini agak berkurang ya. Biasanya itu dari mulai masuk pasar itu. Kenapa ini ngomong saya belepotan mulu ya sob? Apa karena saya belum ngopi? Itu tadi yang mau masuk pasar Parung Kuda ya, biasanya itu udah mulai macet di situ ya, sampai lewat ke sini sob, lewat pasar Parung Kuda. Tapi sekarang sudah mendingan ya, gitu. Alhamdulillah sob ya. Apalagi nanti kalau udah sampai ke sana ya, itu tolnya sob, sampai ke Sukabumi Barat dan Sukabumi Timur, juga sampai ke Cianjur, tambah keren aja tuh, tambah bebas macet aja kita ya jalur ini ya. Karena bagaimanapun sob, ini sebenarnya udah nggak layak ya, jalur ini udah nggak layak, mengingat volume kendaraan yang tinggi, tapi jalannya ini hanya berapa meter saja. Mungkin kurang dari 7 meter ini sob jalan sini ya. Yang mana standarnya kalau jalan seperti ini nih sob, harusnya ya harus sudah 18 meter sob ya. Tapi ini mungkin kurang dari 7 meter. Sementara volume kendaraan di kesini itu luar biasa sob ya, karena emang ini jalur satu-satunya ya sob ya, kalau ke Sukabumi sebelum jalan tol, ini jalur satu-satunya yang menghubungkan Sukabumi dan Bogor. Tapi karena sekarang udah ada tol, jadi kebantu sama tol ya sob ya. Makanya kalau mobil-mobil pribadi, mobil-mobil truk ya, kalau mau masih pakai jalur ini tuh keterlaluan ya sob ya. Nah, so, biasanya di sini juga emang udah ini nih, ditanjakan ini Bojong Kokosan ya, udah agak tersendat, tapi sekarang alhamdulillah lancar nih sob.
tapi tetap aja masih ada aja sob ya yang kesini truk-truk. Ya mungkin ngirit mereka. Uang jalannya nggak gede dari bos. Nah seperti ini nih ada aja ya yang kesini truk besar. Nah biasanya di sini sob udah macet ya. Nah sob, kita sekarang masuk Bojong Kokosan ya, ini daerah Bojong Kokosan. Nah di sebelah kiri saya nanti tuh, di situ terdapat situs peninggalan perjuangan kemerdekaan ya sob ya. Ada bekas-bekas tuh sob, ada tubuhnya juga ada tuh ya, ada kendaraan tempur bekas perang. Jadi menurut sejarahnya di situ dulu terjadi pertempuran dahsyat ya antara pasukan pembela kemerdekaan dengan pasukan Belanda katanya ya. Saya juga kurang begitu detail ya dengar ceritanya, tapi saya pernah dengar dari orang situ. Katanya itu terjadi penyergapan oleh tentara rakyat Indonesia ya, menyergap konvoi Belanda katanya. Sergap di situ dan terjadi pertempuran, dan katanya di pertempuran itu dimenangkan oleh tentara-tentara pejuang kita ya dulu sob. Waktu kita mungkin belum merdeka kali ya. Ya mungkin waktu Indonesia belum merdeka dulu. Makanya sob, kalau kita mengingat sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia dulu tuh ya, sangat menyakitkan. Apalagi saya pernah ya dengar langsung dari orang yang pernah merasakan pahitnya perjuangan Indonesia waktu merebut kemerdekaan dari Belanda dan Jepang ya sob ya, gitu. Waktu itu belum meninggal beliau masih muda katanya, ikut berjuang ya kemerdekaan Indonesia. Pahit dan perihnya dijajah itu ya sangat menyakitkan katanya. Mereka tuh makan enak, punya duit, punya ini itu, punya rempah-rempah katanya, punya emas itu dapat dari tanah kita ini sob ya. Mereka tuh dapat dari tanah Indonesia katanya, dibawa ke negaranya ke sana buat membangun negaranya. Mereka keruk tuh kekayaan kita di sini, kekayaan darat, laut, ya, kekayaan hutan, mereka keruk. Entah itu Belanda maupun Jepang, katanya ya begitu, dan dibawa ke negaranya untuk membangun negaranya, untuk membangun senjata katanya, begitu sob ya, untuk memerangi kita. Mereka ambil segala rupa dari tanah kita ya, mereka rebut tanah kita sampai pejuang kita berdarah-darah ya. Dan di zaman sekarang masih ada sob ya, penjajahan di atas dunia itu masih ada zaman sekarang, yaitu seperti yang sedang terjadi di Palestina saat ini ya. Jadi sejarah mereka itu persis sama dengan sejarah bangsa Indonesia dulu, yaitu tanah kita dijajah ya, direbut, diduduki, dan kekayaan kita dibawa ya ke negaranya, dikeruk gitu sob. Jadi kalau ada orang-orang yang masih mendukung penjajah ya, negara penjajah saat ini, itu keterlaluan menurut saya sob. Ada tol, nggak ada tol, tetap aja macet sob. Nah sobat, sekarang kita udah memasuki pasar Cicurug nih ya. Secara kasat mata sih ya sob, saat video ini saya buat ini emang agak lenggang ya sob ya, lalu lintasnya nggak begitu padat dan nggak begitu macet di sini, setelah mungkin kebantu oleh tol ya. Karena sebelumnya mah di sini aduh, dari mulai masuk tuh ya rel kereta api di sana tuh, artinya kita mau mulai masuk Cicurug
itu udah numpuk ya sob, kendaraan udah ya tersendat gitu. Nah sekarang alhamdulillah nih cuman di sini aja karena emang di sini pasar sob ya. Jadi ada juga angkot yang berhenti kan, ada juga penyeberang jalan ya, wajar aja. Tapi secara keseluruhan ini udah dianggap lancar sob ya. Kita salib sob. Cimelati, sebenarnya mau ke Bogor kota itu lewat Cimelati, belok kiri bisa sob ya, nanti keluar di Cihideng sana, Cijeruk ya, keluar di Batu Tulis sob, jalan sini nih, jalan kiri bisa sob, saya pernah ke situ. Oke kita lanjut. Oh iya sob, ada perbaikan trotoar nih di daerah Pasar Cicurug ya. Kadang nggak jelas orang tuh ya, mau masuk ke jalan raya apa mau gimana itu. Nah, tapi tetap masih ada aja sob ya, mobil-mobil gede yang lewat jalur ini. Heran saya, mereka tuh kayaknya nggak ada kapok-kapoknya dengan kemacetan ya. Tuh kalau saya ogah sih bener. Nah udah salib sob, ini mobil gede banyak banget ini, panjang-panjang juga, kayak lagi ini nih, kayak lagi pawai aja nih. Tuh berapa tuh. Sob ini di sini pabrik Pocari Sweat ya, sebelah kiri saya tuh yang sering kalian minum. Pabriknya di sini sob, di jalur Sukabumi Cigombong. Oke kita masuk sob. Bensin saya nanti saya ngisi di sana aja, di Gadok. Ini kita lewat aja. Masih ada. Iya sob, agak lancar sedikit ya.
kadang-kadang orang-orang tuh nggak jelas nyalip kagak tapi ngalangin orang. Heran saya bawa motor tuh sob, kalau nggak mau nyalip saya ada di kiri ya, kalau mau nyalip saya baru ke kanan, begitu sob aturannya ya. Jangan kalau kita nggak mau nyalip tapi ada di kanan sob, itu ngalangin orang yang mau nyalip ya dari belakang. Dan kalau nyalip usahakan tuh agak kenceng dikit ya sob, biar cepet. Jadi yang belakang itu nanti nggak kerepotan nih kalau ikut nyalip di belakang kita ya. Karena kadang kita udah masuk ke jalur kita, mereka belum ya, keburu kedorong sama kendaraan dari arah berlawanan ya sob ya. Kasihan. Ini nih, kita mau nyalip, nah kencengin sob, takutnya ada orang di belakang yang ikut nyalip juga gitu. Kalau ragu jangan nyalip, diam di sebelah kiri ya, jangan ada di tengah-tengah, seperti mau nyalip tapi kagak nyalip gitu. Kadang-kadang itu bisa ketabrak orang juga dari belakang. Begitu sob. Mama nih, mama repot sob, harus kalau mama harus disalip karena mereka kadang suka merepotkan. Kita salip lagi. Sobat, ini jalan udah agak lebar nih ya, udah cor, artinya kita udah ada di depan pintu tol Cigombong ya. Ini pintu tol kedua ya sob, di jalur tol Bocimi. Nah, itu ya, masuk ke sana sob. Sambungan aspal sama coran yang baru itu sob, aduh nggak rata. Ini overpass ya, tol Bocimi. Salib. Ini overpass rel kereta api ya sob ya, yang dari Bogor ke Sukabumi sampai Cianjur sana. Dan di depan kita ini ya, sebelah kanan nih, ini jalan masuk ke Lido ya sob ya. Kalau motor bisa sob lewat situ ya, alternatif. Nanti keluar di Masjid Nurul Anda. Tapi kalau mobil kayaknya nggak boleh. Dulu mah waktu macet saya sering lewat situ sob. Jalan pinggir ya.
alhamdulillah ya sob ya, udah lancar sekarang di sini. Ini ke kiri kita ke Cijeruk ya sob ya, Bogor Selatan juga. Tetap aja sob, padat ya jalan raya. Mereka para driver ekspedisi tuh kayaknya nggak mau rugi deh bayar tol ya. Kayaknya mereka lebih memilih macet-macetan sob daripada harus bayar tol. Kalau saya sih ogah mendingan jalan tol ya sob ya, mendingan jalan tol daripada melawan macet-macetan, semeraut sama motor segala nenangan itulah apa nama cikurang mah aneh ya orang yang gak mau lewat tol mah kalau mobil mah. Jadi motor, kalau motor boleh masuk tol, saya gak banget lewat sini sob, jalan tol. Sayang motor nggak boleh ya, nggak boleh masuk tol di sini di Indonesia. Beda amal di Malaysia. Kalau di Malaysia motor boleh masuk tol sob. Kalau di Indonesia masuk tol, auto banyak tambal ban pasti di jalan tol. Aduh. Nah kita udah ini sob, masuk pasar Caringin ya. Ini udah ini sob, udah masuk Bogor ya. Tadi perbatasannya di pintu tol Cigombong gitu ya.
perbatasan antara Bogor dengan Sukabumi itu kan. Apa saya bilang tetap macet sob, karena ini nih para driver ininya nih barandel ya, bandel-bandel, mereka nggak mau ke tol sob. Mungkin uang jalannya nggak ditambahin sama bos kali ya. Kalau angkot sih apa namanya berhenti begini ya naikin penumpang itu udah pasti sob, kalau di pasar-pasar kayak gini ya udah pasti. Tapi kalau nggak dicampur sama truk-truk besar gini ya nggak begitu macet-macet amat ya. Ini karena emang mereka nggak mau ke tol tuh. Itu ke kiri sob, masih ke Cijeruk ya, bisa lewat situ ke Cihideng, Bogor Selatan ya, nanti keluar di Batu Tulis ya. Oke, kita lanjut sob. Nanti video ini akan saya akhiri ketika saya udah keluar dari jalur ini ya sob ya.